Cara kerja Wu. Anda bisa memiliki ide brilian, tapi bila tidak mampu menyampaikannya dengan baik, ide Anda tidak akan membuat Anda maju. Kutipan dari mantan pimpinan dan CEO Chrysler, Lee Iacocca. Untuk sekedar menemukan sesuatu yang mempunyai ide hebat dibutuhkan kerja keras, tapi itu saja tidak cukup. Anda harus tahu cara untuk membuat orang lain bersemangat. Kutipan dari Larry Page, salah seorang pendiri Google. Kami pernah berkenalan dengan seorang manajer teknologi berusia 31 tahun bernama Kumar Chandra di West Coast. Beberapa tahun yang lalu, dia pindah dari India ke Amerika Serikat untuk bekerja pada sebuah perusahaan farmasi besar. Dengan gelar yang dimilikinya dalam bidang komputer, dia adalah ahli dalam meningkatkan sistem informasi di perusahaannya. Tapi dia tidak bisa mendapatkan dukungan untuk berbagai inisiatifnya. Setelah menceritakan kepada kami kisah menyedihkan tentang bagaimana rekan kerjanya mencuri proposal terbaiknya dan berhasil mendapat persetujuannya, Kumar menyimpulkan masalahnya dengan kesederhanaan yang mengejutkan. Rasanya saya tidak pandai menjual ide-ide saya. Kumar tidak sendiri. Perusahaan menjual produk dan jasa mereka, sedangkan orang-orang di dalam organisasi menjual ide mereka. Keberhasilan Anda bergantung pada seberapa baik Anda menjualnya. Seorang presiden dan pimpinan dewan sebuah bank besar di Northeast pernah ditanya bagaimana pendapatnya mengenai pekerjaannya. Saya seorang penjual, jawabnya. Saya harus menjual perubahan kebijakan dan ide-ide baru. Saya menjualnya kepada dewan direksi, pemegang saham, manajer cabang, teller, petugas kebersihan, dan para nasabah. Semua pada saat yang bersamaan. Akan tetapi, menjual ide, terutama ide yang dapat membuat organisasi meraih keberhasilan, merupakan keahlian berselubung misteri. Para jenius terkenal mulai dari Aristoteles sampai Cicero menganggap penjualan ide mereka itu menyebutnya retorika sebagai salah satu hal terpenting yang dapat dipelajari oleh orang yang berpendidikan. Sekalipun demikian, 2000 tahun kemudian, hampir sebagian besar sekolah tidak lagi mengajarkan keahlian ini. Retorika dipandang sebagai seni hitam yang dilakukan para ahli sihir di dalam dunia politik, sementara menjual dianggap sebagai sesuatu yang dapat dipelajari begitu mereka mulai bekerja. Tapi di dunia nyata, ada beberapa kelas penjualan yang mengajarkan jenis penjualan yang dapat membantu Kumar. Yang menjadi fokus dari pelatihan penjualan adalah pembeli dan konsumen, yaitu memisahkan orang dari uang mereka, bukan memaksakan inisiatif lewat jejaring hubungan yang padat. Hasilnya, pelajaran kehidupan yang penting ini baik bagi mahasiswa sekolah bisnis terbaik maupun siapa saja diserahkan pada setiap individu. Terserah pada Anda untuk mempelajarinya atau tidak. Hanya 7 huruf. Mari kita mulai dengan sebuah contoh sederhana tentang seperti apakah penjualan ide itu. Ketika Sam Walton muda sedang mencari nama untuk toko diskon pertamanya yang besar di Rogers, Arkansas, salah seorang karyawan utamanya, manajer toko Bob Vogel, mempunyai ide namanya hebat, Walmart. Tanda penghubung di Walmart baru muncul di kemudian hari. Walton mengawali usahanya dengan mengelola toko serba ada Ben Franklin di Bentonville dan kemudian mengubahnya menjadi Walton's Five and Dime. Sekarang waktunya bagi Sam untuk memberikan nama pada konsep toko besarnya yang baru. Sebagian besar nama yang dipertimbangkan oleh Walton seperti Walton's Five and Dime selalu terdiri dari 3 atau 4 kata. Bob mendapatkan ide Walmart-nya dengan menggabungkan suku kata pertama dari nama terakhir Sam dan kependekan dari kata market. Ini ide yang lumayan bagus, tapi menyampaikannya kepada bosnya bukan hal yang mudah. Bob membayangkan Sam pasti tersanjung memiliki toko yang ada kaitannya dengan namanya. Walaupun tidak secara langsung, tapi Sam Walton tidak suka memamerkan egonya. Lalu Vogel memutuskan untuk menjual idenya dengan menyinggung salah satu nilai paling fundamental yang dianut Sam Walton, yaitu penghematan uang. Dengarlah pengalaman sederhana Bob Vogel itu, sebagaimana dikisahkan dalam autobiografi Sam Walton yang berjudul Made in America. Sam menggoreskan kata Walmart di bagian bawah sebuah kartu dan berkata pada Sam, pertama-tama huruf yang harus dibeli tidak banyak.
Saya pernah membeli huruf bertuliskan Ben Franklin dan saya tahu persis berapa biaya yang dikeluarkan untuk memasang nama tersebut, membuatnya menyala dan memperbaiki neonnya. Maka saya berkata, ini hanya 7 huruf. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan saya mulai melupakan persoalan tersebut. Beberapa hari kemudian saya menemuinya untuk mengetahui kapan kami bisa mulai memasang perlengkapan di dalam gedung dan melihat bahwa pembuat papan tanda kami sudah memasang wall WAL dan sedang menaiki anak tangga dengan membawa huruf M. Saya tersenyum dan terus berjalan. Penjualan yang dilakukan Bob Vogel untuk nama Walmart kepada bosnya bersifat langsung ke tujuan seperti halnya penjualan ide. Akan tetapi bahkan contoh sederhana ini pun menggambarkan beberapa prinsip dasar persuasi yang sangat efektif. Pertama, Bob mempunyai tujuan khusus membujuk bosnya untuk menggunakan nama Walmart bagi tokonya yang baru. Kedua, Bob mengenal orang yang mengambil keputusan, yaitu Sam Walton, dan mengajukan idenya langsung pada orang ini. Ketiga, Bob Vogel memiliki kredibilitasnya dari statusnya sebagai salah satu karyawan utama Walton. Anda tidak harus menjadi karyawan utama untuk menjual sebuah ide, tapi Anda tetap membutuhkan kredibilitas. Keempat, Bob Vogel menyentuh salah satu hal yang sangat penting bagi Sam, yaitu biaya. Biaya yang rendah adalah nilai yang sangat dijunjung oleh Sam Walton setiap hari. Karena itu melemparkan ide Walmart sambil mengaitkannya dengan masalah biaya akan langsung menarik perhatian Sam. Kelima, Bob Vogel menggunakan pengetahuannya tentang Walton sebagai pribadi. Sam tidak pernah menunda waktu dalam menyelesaikan masalah. Maka Bob memilih saat yang tepat untuk mengajukan idenya. Saat tersebut tiba dalam sebuah perjalanan yang mereka lakukan hanya beberapa hari sebelum pemasangan papan tanda di depan toko yang baru. Dan karena tanda itu merupakan sesuatu yang akan dilihat masyarakat, Bob menuliskannya agar dapat dibayangkan oleh Sam. Walton juga suka mempertimbangkan segala sesuatu berulang kali. Karena itu Vogel menahan diri untuk tidak bertindak berlebihan. Dia sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan, setelah itu dia berhenti bicara. Akhirnya semua itu terjadi sebagai bagian dari sebuah hubungan. Vogel dan Walton bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan. Mereka saling mempercayai sehingga Bob hanya tersenyum dan terus berjalan. Ketika Sam memutuskan untuk menggunakan nama Walmart, Walton memuat kisah mengenai Vogel ini dalam autobiografinya setelah dia menjadi seorang miliarder. Singkat cerita, mereka berdua melakukan tugas dengan sangat baik di dalam hubungan ini. Kami akan menjelaskan lebih jauh mengenai pentingnya hubungan, saluran komunikasi, dan strategi presentasi di dalam buku ini. Dengan mengingat contoh ini, akan lebih mudah bagi Anda untuk memahami apa yang membuat penjualan ini berbeda. Pelajaran ini bukan tentang menipu orang agar membeli sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Pelajaran ini tentang membantu orang melihat berbagai hal melalui cara Anda untuk melibatkan pikiran dan imajinasi mereka. Lalu menggerakkan pikiran dan imajinasi tersebut agar menindaklanjuti ide yang Anda anjurkan. Nah, jadi menarik banget ya apa yang dilakukan oleh Bob Vogel terhadap Sam Walton, ya kan? Kepada Sam Walton. Jadi Sam Walton adalah foundernya Walmart yang saat ini menjadi salah satu supermarket yang mendunia, teman-teman ya. Dan bagaimana kemudian si Bob Vogel ini menyampaikan ide untuk sebuah nama Walmart kepada Sam Walton, yang dimana sebelumnya Sam Walton ini adalah seorang yang sangat perhitungan sekali terhadap biaya. Jadi itu adalah nilai sangat dijunjung tinggi oleh Sam Walton. Dan persoalan yang kemudian ingin membuat sebuah branding itu pun dia harus mempertimbangkan bagaimana pajak ketika dia harus masang reklam, masang nama, dan lain sebagainya. Nah, dan Bob Vogel itu tahu banget memahami dulu seperti apa sih karakter si bosnya, sehingga ketika dia punya ide, dia tahu banget bagaimana cara menyampaikannya sehingga ide tersebut bisa diterima dan benar-benar bisa diimplementasikan. Dan yang gak kalah penting juga, ide dan gagasan si Bob Vogel itu juga sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh Sam Walton, sehingga ide atau gagasannya Bob Vogel untuk memberikan nama kepada supermarketnya si Sam Walton dengan nama Walmart ini diterima dengan baik.
Jadi di situ ada unsur psikologisnya juga ya. Sebelum si Bobogel memberikan ide tersebut, dia harus mengetahui dulu nih karakter bosnya itu kayak gimana sih gitu, sehingga ketika dia menyampaikan ide, dia nggak terlalu berlebihan, dia nunggu momen yang tepat, dan ide tersebut sesuai dengan prinsip yang dijunjung tinggi oleh bosnya si Sam Walton. Nah, lebih detailnya dari penjabaran cerita Bobogel dan Sam Walton itu akan dijelaskan di bab 1 di judul berikutnya, yaitu cara kerja UU. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah survei situasi, hadapi, terima rintangan, melakukan penawaran, dan pegang komitmen. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat ya video singkat ini. Jadi saya cuma baca beberapa halaman, tapi lumayan lah daripada nggak sama sekali, atau daripada kebanyakan tapi nggak efektif ya kan, nggak kondusif, itu juga nggak bagus. Oke, tetap standby ya, dan simak terus edisi baca buku di buku pertama, sebuah seni untuk meyakinkan orang.